Hai teman-teman, sebenarnya mau buat video lagi. Nah, aku nggak peduli sebenarnya mau ada yang nonton atau enggak gitu ya, karena aku kemarin baru buat video, yang nonton baru 2 orang, itu kayak aku sendiri deh. Jadi ya udah, gak apa-apa. Hari ini mau cerita-cerita terkait perjuangan aku menjadi mapres. Disclaimer dulu, bukan disclaimer sih, apa? Oh, sebagai background, alhamdulillah tahun ini aku berkesempatan menjadi mahasiswa berprestasi Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan ITB 2024. Jadi sampai tahap fakultas ya, sampai tahap jurusan fakultas gitu. Untuk di tahap kampus itu belum, kododo belum, masih karena ada banyak temen aku yang jauh-jauh lebih dari aku gitu ya, nasional apalagi gitu. Dan aku kenal teman-teman aku yang itu, dan let's talk about it. Apa sih sebenarnya harus dipersiapkan gitu? Kalau merujuk pada buku panduan Pilmapres, teman-teman bisa cari aja nanti di Google buku panduan Pilmapres. Aku tuh merujuk ke situ. Jadi apa aja yang harus dipersiapkan, prestasi apa aja gitu. Nah, kalau di tahap fakultas, sebenarnya tahap fakultas itu cuma list prestasi sama buat kayak semacam ide gagasan lah. Tapi mungkin aku bakal bahas di tahap ITB gitu ya. Di tahap ITB itu ada 3 penilaian. Yang pertama itu presentasi gagasan kreatif. Gagasan kreatif ini sebenarnya kebanyakan pada relate ke jurusannya masing-masing gitu. Kayak pas itu temen aku dari jurusan mesin, dia wakilin FTMD terkait sama pesawat tanpa awak atau pokoknya pesawat-pesawatan gitulah. Terus temen aku dari jurusan farmasi, di sekolah farmasi, wakilin sekolah farmasi, dia bahas terkait dengan semacam kayak daun kelor atau apa gitu. Jadi dimasukkan ke dalam bahan makanan gitu. Nah, aku sebagai anak SPPK dan anak planologi, aku bahas terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Seperti itu. Nah, jadi apa idenya gitu? Kegiatan apa yang mau diajukan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada. Dan masalah sosial ini harus berkaitan sama SDGs gitu. Nah, pas itu aku kaitannya sama SDGs ya, kayak work employment, terus innovation, apalagi is sustainable and community, ya itu kurang lebih itu. Nah, habis itu disuruh juga untuk pidato bahasa Inggris. Di pidato ini menurut aku kesalahan aku. Aku gagal banget. Pertama, aku baru latihan H-1. Jadi baru selesai skripnya itu pagi-pagi sebelum berangkat. Bisa bayangin dong, kayak padahal aku bukan orang yang emang bisa banget bahasa Inggris. Aku merasanya kayak gitu, nggak yang nyocos gitu loh maksudnya gitu. Jadi aku merasa ada keterbatasan. Tapi malah lo tau ada keterbatasan, malah lo gak latihan banyak, itu salahnya gitu. Jadi buat pidato bahasa Inggris aku merasa aku full banget. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik, aku saranin kalau misal ini buat pidato juga ini ya, dikasih PPT. Jadi ini juga yang kayak sebelum-sebelumnya tuh nggak dikasih tahu boleh pakai PPT apa enggak gitu ya. Ternyata tuh boleh pakai PPT. Nah, aku posisinya itu nggak tahu gitu. Jadinya ya udah nggak pakai PPT, ngomong aja. Dan aku ngomong apa tuh aku bingung. Aku ngomong apa tuh bingung gitu loh, kayak apa ya harus aku ngomongin. Kalau bisa pada PPT kan apa ya, bisa lihat gitu ya, bisa nyontek oh ini yang mau aku ngomongin gitu. Terus yang ketiga adalah cek terkait dengan prestasi. Nah, prestasinya itu yang aku masukin dan bisa dimasukin gitu ya. Prestasi itu nggak cuman lomba gitu ya. Lomba pasti menang lomba. Terus menang lombanya ini yang perlu diperhatiin banget, karena aku beberapa kali menang lomba itu tuh kayak hackathon. Itu nah, buat teman-teman yang ikut lomba tapi nggak ada sertifikatnya, itu
langsung banget diminta. Kayak aku pernah ikut lomba juara 1, tapi sistemnya tuh hackathon. Jadi dari berbagai orang berbagai macam terus kumpul jadi satu gitu ya, terus jadi tim gitu. Nah pas juara tuh cuma oke juara 1 gitu, tim namanya apa gitu, tapi nggak ada list orangnya juara satunya apa. Jadi itu menurut aku ngaruh banget gitu. Terus prestasi 10 besar tuh nggak masuk, harus 3 besar gitu, kecuali mungkin nasional, internasional ya, internasional itu kalau prestasi. Selain itu pengabdian masyarakat. Nah buat teman-teman yang ikut pengabdian masyarakat itu bisa banget dimasukkan, tapi pengabdian masyarakat tuh sistemnya bukan yang teman-teman tinggal bayar. Kan ada ya beberapa yang kayak tinggal bayar terus ikut gitu ya. Nah itu enggak gitu. Nah aku tuh ikut kayak semacam KKN spesial gitulah ke IKN. Nah jadi tuh ada seleksinya, terus aku ikut ekspedisi itu juga ada seleksinya. Jadi memang bukan yang aku bayar terus aku ikut gitu. Itu pengabdian masyarakat. Terus aku masukin organisasi. Organisasi itu semakin tinggi tingkatnya, semakin kayak internasional, nasional, itu semakin tinggi juga gitu ya. Nah aku ikut organisasi satu internasional, terus ada organisasi nasionalnya. Kalau himpunan himpunan ada sih yang ada temen aku yang masukin, tapi aku tuh nggak kayaknya, karena ada yang masih ada yang internasional gitu, jadi aku masukin itu. Nah kalau kepanitiaan itu nggak masuk teman-teman. Jadi aku dulu tuh ikut kepanitiaan banyak, dan aku sempat jadi ketua panitia event gitu kayak selama 6 bulan. Itu nggak dimasukkan. Jadi ya kayak capek, tapi gak dimasukkan tuh rasanya kayak wow, nibel. Nah terus ada lagi tuh kayak publikasi ilmiah. Nah saat itu aku belum punya publikasi ilmiah, sekarang juga belum punya sih sebenarnya. Tapi temen aku tuh setelahnya kayaknya dia tuh buat buku untuk di tahap berikutnya. Jadi teman-teman yang kalau misalnya emang tertarik atau udah punya buku nih, itu bisa banget dimasukkan itu, dan itu punya nilai tersendiri. Bahkan kalau publikasi di jurnalnya internasional itu juga punya nilai tersendiri. Jadi itu tahap terakhirnya adalah assessment terkait prestasinya tuh kayak gimana gitu. Kalau udah oke clear, dan ada beberapa prestasi yang dikurangin juga gitu ya, kayak kurang jelas, ada linknya atau enggak dan sebagainya, itu kayak dihapus-hapus gitu, jadinya ya berkurang nilainya. Banyak temen aku yang kayak aduh kesel banget gue, nilainya tuh berkurang banyak gitu gara-gara dia merasa prestasinya tuh kurang gitu, dalam artian dia tuh require-nya banyak, jadi prestasinya itu minimal tuh ada publikasinya gitu. Ya temen aku bahkan sampai bilang yang dia juara 1, nanti suruh anak gue kalau misal ikutan lomba langsung minta publikasi gitu. Jadi buat teman-teman yang ikut lomba langsung publikasi gitu ya, supaya terrecognize gitu. Itu sih kayaknya. IPK enggak, pasti tuh nggak ngaruh sih. Bahasa Inggris dan nilai bahasa Inggris kalau di tahap paling pertama gitu ya, nilai bahasa Inggris aku pasti tuh nyatain IELTS. Terus udah sih itu aja kayaknya sistemnya. Dan perjalanannya sebenarnya nggak tahu ya panjang apa nggak panjang. Mungkin aku cerita dari awal, aku emang punya cita-cita impian untuk jadi mapres. Aku bahkan tulis kayak aku punya board goals gitu selama kuliah apa aja. Aku tulis apa aja yang aku pengen, dan itu di depan meja belajar. Jadi ketika aku capek atau apa tuh aku lihat kayak oke, aku punya goals yang mau aku capek, dan ternyata itu works. Mungkin ada sekitar beberapa dari situ tuh itu udah aku alamin gitu. Apa yang aku tuliskan di situ tuh kayak ya Allah, ini udah aku alamin gitu. Jadi sangat-sangat bersyukur. Jadi mungkin bisa jadi ini teman-teman kalau misal emang punya mimpi, boleh dibuat kayak board, kemudian tulis mimpi-mimpi kalian, dipajang deh gitu. Terus nah jadi pas awal aku emang tahu oke, aku pengen jadi mapres, aku pengen nguasain apa aja gitu. Pas itu aku pengen emang akademik gitu ya. Kemudian aku pengen ikut pengabdian masyarakat juga. Tapi sebenarnya nggak serta-merta pengen jadi mapres gitu ya. Tapi emang aku suka pribadi untuk pengabdian masyarakat, karena itu satu hal yang membuat aku back to menyadarkan diri sendiri. Aku tuh siapa, dan
what purpose of my life gitulah, untuk bermanfaat bagi orang lain. Terus kalau lomba-lomba pas aku sebelum itu tuh kayaknya aku belum ada lomba yang kayak menang banget gitu, dalam artian lomba yang kayak bener-bener menang juara berapa gitu, kayak cuma berapa 1-2 gitu, nggak terlalu banyak. Nah setelahnya lebih banyak malah ya, aku nggak lebih banyak sih, paling kayak 2-3 gitu. Aku udah merasa karena tahu gitu ya itu penting, jadinya aku ikut lomba-lomba gitu, diseringin. Dan ya dan aku senang banget ikut lomba karena selain mengasah kemampuan yang mungkin beyond dari our capabilities gitu ya, karena tugas kuliah juga susah banyak gitu ya, ditambah itu gitu, jadinya ya pengen gitu. Terus dari sisi ide aku dapet tuh dari jalan-jalan sih sebenarnya. Jadi ide Filmapres aku itu tuh terpikirkan ketika aku tuh berefleksi apa aja udah aku lakukan, apa aja aku pengen kontribusi. Terus kayak aku pengen banget kontribusi di pariwisata Indonesia. Aku reflect balik ke perjalanan aku solo traveling ke Wairebo di tahun 2023 awal. Dari situ tangan aku tuh bukan patah sih, kayak kegeser mungkin ya, kesleo, gara-gara aku coba untuk naik tangga gitulah. Tapi sayangnya gak ada rumah sakit di situ, dan rumah sakit terdekat tuh 4 jam. Terus aku bawa motor, terus kayak bingung dong gitu pakai apa, dan pas itu pakai pengobatan tradisional. Jadi di situ aku pengen ini sih, meningkatkan kapabilitas masyarakat gitu. Kalau misal ada, terutama mungkin masyarakat-masyarakatnya yang di daerah wisata, kalau misal ada kejadian kayak gitu ya, patah tulang atau apa, di situ tuh penanganan pertamanya seperti apa gitu. Dari situ sih sebenarnya yang aku pikirkan saat itu. Terus ya udah kita buat konsepnya, dan kayaknya selama beberapa hari sih, 2-3 hari aku nggak tidur, cuma beberapa jam, kayak bahkan ada yang nggak tidur. Iya, ada satu hari dimana kayak dosen pembimbingnya ngasih tahu aku kepilih untuk ke fakultas atau pilih ke ini gitu, ke fakultas jam 1 siang, terus minta jam 9 pagi besoknya udah selesai. Kayak wow, itu bener-bener kayak di luar normal. Itu mau nggak mau ya nggak tidur kan, aku nggak tidur pas itu. Kayak sebenarnya nggak tidur itu aku merasa enjoy aja ya, maksudnya nggak yang tertekan banget gitu, tapi bisa kalau aku nggak tidur itu pegel banget karena kayak aku kayak begelnya gitu, tapi tetap seru gitu ngerjainnya karena itu emang hal yang aku suka. Bahkan sampai aku tuh buat website pakai Google gitu. Ya bener-bener niat banget ya, temen aku tuh kayak niat banget tuh kayak gitu, tapi emang belum rezekinya. Gak apa-apa, yang penting bisa bukan memenuhi sih, membuat aku berkembang sejauh ini. Oke, mungkin itu dia sharing-sharingnya. Terima kasih banyak, bye-bye.